Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada sesi ini adalah rancangan penelitian. Nah, apa sebenarnya tujuan dari rancangan penelitian ini? Jadi rancangan penelitian ini tujuannya untuk membuat penelitian kita menjadi lebih terarah sesuai plan-nya. Bukan hanya rancangan penelitian yang akan kita bahas, tapi juga ada RAP atau Rapid Assessment Prosedur dalam sebuah riset, terutama dalam sebuah riset kesehatan. Jadi rancangan penelitian itu sebenarnya adalah kunci bagi peneliti. Karena apa? Karena rancangan penelitian ini memberikan petunjuk pada peneliti atau membuat penelitian menjadi lebih terarah. Jadi kegiatannya lebih sistematis karena kita sudah punya plan yang kita rancang setelah kita menemukan permasalahan penelitian dan kita bentuk judulnya, kita merancang kegiatan-kegiatannya dari awal gitu. Jadi desain penelitiannya ini terbagi menjadi 6, yaitu desain penelitian deskriptif, kausalitas, korelasional, tindakan, eksperimental, dan ground. Nah, kemudian apa hubungannya rancangan penelitian dengan pembuktian hipotesis? Jadi hipotesis kan kemarin itu adalah dugaan sementara. Nah, apa hubungannya antara rancangan penelitian dan pembuktian hipotesis? Jadi rancangan penelitian itu hal yang sangat penting dilakukan, terutama dalam pembuktian hipotesis. Jadi sebagai konfirmasi kebenaran hipotesis dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Kita kan ingin membuktikan nih hipotesis kita benar atau tidak. Dalam rangka proses pembuktian hipotesis, untuk sampai kepada mencari jawaban dari permasalahan yang kita cari, maka kita harus ada susunan atau rancangannya seperti apa untuk sampai ke tahap tersebut. Kemudian dari permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan teori, fakta yang diperoleh pada penelitian terdahulu dan asumsi dari peneliti dikembangkan kerangka teori yang mendasari perumusan hipotesis tersebut. Jadi hubungan rancangan penelitian dan hipotesis ada hubungan kausal dan validitas. Nah, hubungan kausal ini berhubungan dengan variabel ya. Jadi hubungan asimetris ini hubungan antara variabel, yakni suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian hubungan simetris, korelasi antara dua variabel yang munculnya hanya saat kebetulan saja. Gitu. Jadi bisa saja tidak saling mempengaruhi. Contohnya kalau simetris, hubungan peningkatan penjualan alat-alat kesehatan dengan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Bisa saja meningkatnya pembelian alat-alat kesehatan itu bukan karena kejahatan, karena memang situasi yang sedang tidak kondusif, tapi dihubung-hubungkan sehingga terlihatnya berpengaruh, padahal tidak saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik, hubungan antara dua variabel yang saling timbal balik. Suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat terhadap variabel lainnya, sehingga tak dapat ditentukan variabel mana yang menjadi sebab dan akibat. Contohnya adalah hubungan motivasi belajar dan peran orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, ini kan tidak bisa secara jelas ditentukan mana yang sebab dan mana yang akibatnya. Kemudian validitas. Kalau di penelitian, sebelum kita melakukan penelitian itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Kalau uji validitas itu adalah sejauh mana alat ukur yang kita gunakan mengukur penelitian kita. Jadi mengukur apa yang hendak diukur. Kalau misalnya penelitian kita tentang perilaku, otomatis instrumen kita mengukurnya tentang perilaku. Pertanyaan atau pernyataan-pernyataannya tentang teori-teori
perilaku. Kemudian kalau reliabilitas itu nilai kepercayaan dari instrumen yang kita buat, sejauh mana kesahihannya. Jadi kalau validitas itu mengukur apa yang hendak diukur, kalau reliabilitas itu bisa dibilang kualitas dari instrumen yang kita buat dalam penelitian kita, gitu. Kemudian dua macam validitas, ada validitas eksternal, ada validitas internal. Nah, kalau validitas eksternal itu penelitiannya, hasilnya itu dapat digeneralisasikan pada populasi induk. Contohnya, apabila kita meneliti tingkat efektivitas suatu metode penyuluhan baru mengenai program imunisasi dengan mengambil sampel di suatu desa dan ternyata baik hasilnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi validitasnya itu adalah efek seleksinya sama gangguan penanganan treatment yang kita berikan ternyata ada yang ganda gitu. Jadi kalau validitas eksternal hasilnya itu dapat digeneralisasikan pada populasi yang kita teliti yang asalnya dari sampel penelitian kita. Kemudian kalau validitas internal ini berkaitan dengan kesahihan penelitian yang menyangkut pernyataan, sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu penelitian, kemudian sejarahnya bagaimana, kematangannya seperti apa, seleksinya seperti apa, prosedur tahapannya seperti apa, instrumennya, mortalitasnya, dan nilai rata-ratanya seperti apa. Pengertian, kemudian yang selanjutnya pengertian rancangan survei. Nah, survei ini menjadi penelitian yang banyak sekali dilakukan oleh utamanya adalah mahasiswa Stikesiatsi, karena saya berada di lingkungan Stikesiatsi, maka yang kita bahas adalah lingkungan kampus kita. Jadi banyak yang melakukan penelitian rancangannya dengan penelitian survei. Survei itu kan berarti prosedur dalam penelitian kuantitatif, di mana peneliti mengadministrasikan survei pada suatu sampel atau pada seluruh populasi orang untuk mendeskripsikan sikapnya, pendapatnya, perilaku, atau ciri-ciri khusus lainnya dari populasi tersebut. Penggunaan survei digunakan untuk apa? Yang pertama, untuk memperoleh gambaran umum, deskripsi, pendeskripsian. Kemudian untuk mengumpulkan data berkenaan dengan sikap, nilai, kepercayaan publik, pendapat publik, dan lain-lain. Digunakan pada bidang kesehatan masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk survei data tentang keadaan dan perkembangan institusi atau sekolah. Kemudian tipe-tipe rancangan survei ini ada dibagi menjadi dua jenis menurut waktu pengumpulan datanya. Penelitian dari waktu ke waktu dan penelitian pada satu titik waktu saja. Jadi perbedaannya, kalau penelitian dari waktu ke waktu atau longitudinal itu secara periodik. Kalau penelitian pada satu titik pada saat itu saja. Itu. Untuk yang penelitian longitudinal, tren dalam populasi yang sama dari waktu ke waktu. Pendahuluan dalam kelompok subpopulasi yang diidentifikasi oleh ciri khusus yang sama dari waktu ke waktu, periodik ya. Kemudian kalau cross-seksional itu hanya sekali itu saja ya, sikap dan praktik, perbandingan kelompok, kebutuhan masyarakat, evaluasi program, dan asesmen nasional. Kemudian ciri-ciri khusus penelitian survei. Ciri-ciri khususnya seperti apa? Yang pertama, pastinya sampelnya itu dari populasi. Jadi diharapkan sampel itu sifatnya representatif atau mewakili karakteristik populasi. Kemudian mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara. Jadi
wawancara itu bukan hanya dipakai pada penelitian kualitatif saja, tapi bisa wawancara dipakai di penelitian kuantitatif. Kemudian nanti mungkin ada jenisnya, wawancara terbuka atau tertutup. Kuesionernya ini dikirimkan melalui pos. Melalui pos bisa, kemudian kuesionernya berbasis web juga bisa, atau Google Form ya. Mungkin pada saat pandemik seperti ini kita tidak mungkin bertemu langsung dengan responden, otomatis alternatifnya adalah menggunakan media online gitu. Jadi kita sebarkan linknya, si responden tinggal mengisi. Kemudian wawancara itu ada 1 lawan 1, wawancara kelompok terfokus, dan wawancara melalui telepon. Jadi masing-masing metode wawancara ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi metode wawancara itu lebih efektif ketika kita gunakan dalam penelitian kualitatif gitu. Kualitatif karena apa? Dengan wawancara kita bisa memperoleh informasi yang mendalam. Kemudian merancang instrumen untuk pengumpulan data. Jadi kalau penelitian kuantitatif kita rancang instrumennya, angketnya. Angketnya bisa kita buat sendiri, bisa juga kita adopsi dari penelitian sebelumnya. Tapi untuk penelitian sebelumnya, kalau kita ingin adopsi, ada syaratnya. Kita harus perhatikan nilai reliabilitas kuesioner dari penelitian sebelumnya. Kalau kita membuat angket dari buatan kita sendiri, itu harus diujikan dulu, namanya uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ciri-ciri khususnya memperoleh tingkat respon yang tinggi. Jadi penelitian survei itu sebenarnya responnya lebih tinggi ya. Mungkin karena tidak mengancam jiwa responden. Kalau eksperimen kan mungkin pemberian treatment mungkin ada yang kurang berkenan karena misalnya takut gitu, edukasinya kurang sehingga mereka tidak mau menjadi responden. Tapi kalau penelitian survei ini tingkat responnya lebih tinggi. Langkah-langkah penelitian survei diantaranya, pertama pasti berangkat dari masalah. Dari masalah itu kemudian tujuan, diidentifikasikan populasi, sampling frame, dan sampel. Kemudian penentuan rancangan surveinya seperti apa, teknik pengembangan instrumen dan pengumpulan datanya, ada petunjuk pengisian di angket kalau misalnya kita ingin menggunakan angket. Nah, kalau kita buat sendiri ada namanya uji coba, namanya uji validitas dan reliabilitas tadi. Setelah diuji valid dan reliabilitas, maka kita akan mendapatkan butir-butir pernyataan di angket, mana yang valid dan mana yang drop. Yang valid akan kita bawa ke penelitian selanjutnya, yang drop tergantung nilainya. Kalau nilainya di luar kurang dari ambang batas yang ditentukan, itu dibuang. Tapi kalau misalnya masih bisa dipertimbangkan, itu tidak dibuang tapi direvisi, diperbaiki. Mungkin ada kata-katanya yang bermakna, kalimatnya yang bermakna ambigu, sehingga menimbulkan jawaban yang mengecoh bagi responden. Kemudian pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan baru pembahasan hasil survei. Kemudian ada riset eksperimental dan juga riset non eksperimental. Jadi penelitian eksperimental ada intervensinya atau ada perlakuan treatment dari peneliti. Kemudian dampak dari intervensi itu diukur. Kalau non eksperimen tidak melakukan intervensi, hanya mengumpulkan data atau fakta yang ada. Nah, penelitian eksperimen dibagi menjadi 3, pra-eksperimental, true eksperimental, dan quasi eksperimental. Yang membedakan adalah untuk true eksperimen itu sampelnya di random, kemudian terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen.
Untuk yang kuasi eksperimen ada kelas kontrol dan eksperimen, tetapi samplingnya itu tidak dilakukan random. Kalau pra-eksperimental itu belum adanya kelas kontrol. Kemudian ciri dan prinsip dasar rancangan percobaan. Kondisinya diatur secara ketat dan dikontrol. Variabel yang ingin diteliti selalu dibandingkan dengan kontrol. Jadi, kalau misalnya eksperimen atau percobaan, kita harus membandingkan antara kelompok yang kita beri intervensi dengan kelompok yang tidak kita berikan intervensi. Tujuannya apa? Untuk melihat dampaknya. Jadi, kalau misalnya kelompok A diberikan intervensi, seperti apa nih dampaknya? Kelompok B tidak diberikan intervensi, seperti apa dampaknya? Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini rancangan percobaan desain eksperimen. Tujuannya menentukan rencana pelaksanaan eksperimennya seperti apa, pengaturan pemberian perlakuan pada satuan percobaan, terus suatu uji atau sederetan uji yang bertujuan merubah input menjadi satu output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Kriterianya apa? Kriteria suatu kegiatan dikatakan sebagai eksperimen kalau kajiannya manipulasi variabel independen. Manipulasi berarti itu maksudnya bukan kita mengubah data gitu ya. Kemudian pengaruh atau efek manipulasi variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen. Level variabel independen yang dimanipulasi dikenakan secara random pada unit percobaan. Nah, yang tadi saya bilang eksperimen itu dikenakan sampelnya itu secara random. Rancangan percobaan juga ada validitas internal dan eksternal yang tadi saya jelaskan. Prinsip dasar perancangan percobaan ada 3, ada randomisasi, replikasi, dan lokal kontrol. Jadi 3 ini dasar perancangan percobaan. Pengacakan ini, fungsi dari pengacakan adalah menjamin sahihnya dugaan tidak bias dan dari galat percobaan dan nilai tengah perlakuan serta perbedaan di antara mereka. Yang utama adalah pengacakan ini setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama pastinya. Pengacakan atau randomisasi bisa dilakukan menggunakan lotre, tabel bilangan acak, atau aplikasi-aplikasi di smartphone sekarang sudah banyak yang bisa melakukan randomisasi. Pengulangan. Nah, penerapan perlakuan yang sama terhadap beberapa unit percobaan. Jadi tujuannya untuk menduga gala percobaan, untuk menduga standar error, dan meningkatkan ketelitian atau tingkat presisi. Pengendalian lingkungan. Strateginya yang dapat dilakukan diantaranya jika ada heterogenitas suatu percobaan, strateginya dikelompokkan. Jadi kelompok yang berbeda itu dijadikan menjadi satu kelompok. Mengontrol pengaruh lingkungan. Selain perlakuan, jadi lingkungannya itu dikontrol sehingga pengaruhnya sekecil dan seseragam mungkin, tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya ada rapid assessment procedure atau RAP. Jadi RAP ini sebenarnya apa? Penilaian cepat yang sering digunakan dalam bidang kesehatan. Penelitian cepat dengan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Jadi sebenarnya RAP ini digolongkan dalam penelitian kualitatif, tetapi dalam perkembangannya menjadi RAP yang luas dan menambahkan metode kuantitatif dalam pentahapannya seperti survei cepat. RAP ini diprakarsai atau dikenalkan oleh Smirnshaw SCM dan Hurtado tahun 92 untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang
hal apa saja yang melatar belakangi perilaku Kesmas, termasuk faktor sosial, budaya dalam waktu yang relatif singkat. Jadi intinya pada waktu itu kedua tokoh ini ingin mendalami tentang penyebab sosial, kesehatan masyarakat yang melatar belakangi kesehatan masyarakat itu dalam waktu yang singkat gitu. Mencari solusi dalam mengkaji, menganalisis dalam waktu yang relatif singkat. Prinsip dasar RAP, biasanya RAP ini sebaiknya harus selesai dalam waktu 1 minggu. Apabila diperlukan diikuti dengan studi yang lebih mendalam setelah RAP. Kemudian RAP ini dikerjakan secepatnya setelah kejadian. Biasanya itu seminggu setelah kejadian. Ini mungkin cocok untuk masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Biasanya yang diperhatikan adalah besarnya wilayah, banyaknya populasi yang beresiko, keamanannya, infrastrukturnya, dan SDM juga metodologi pengumpulan datanya. Tujuan RAP apa sebenarnya? Yang pertama pasti memperkirakan dampak kejadian yang mengakibatkan keadaan darurat dan ancaman penyakit menular terhadap penduduk. Ya, contohnya seperti corona ini. Jadi tujuan dilakukannya RAP, kalau contoh kasusnya adalah corona, kita bisa segera memperkirakan dampak apa yang akan terjadi terhadap penyakit menular ini gitu, sehingga kalau kita sudah dapat memperkirakan dampaknya tersebut, kita bisa melakukan beberapa intervensi dan aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian menjadi bahan informasi masyarakat internasional dan dasar pembuatan proposal guna mobilisasi dana dan sumber daya manusia. Aktivitas RAP seperti apa aja? Di antaranya perencanaan. Perencanaan itu mencakup sumber daya manusia dan kesehatan. Kunjungan lapangan. Yang pertama, kumpulkan data demografinya pada saat kunjungan lapangan, lingkungan kesehatan, dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, metodenya pengamatan, pemetaan, review, dan laporan. Yang ketiga, pengumpulan data sekunder. Berarti kalau pengumpulan data sekunder, data yang tidak langsung kita ambil tapi sudah tersedia. Kemudian kita lakukan wawancara dan rapid survei. Yang keempat, analisis data. Prioritasnya intervensi kesehatan dan identifikasi kelompok yang beresiko. Dan yang kelima, penulisan laporan serta penyebarluasan hasil. Semua penelitian itu tidak akan berarti kalau tidak dilakukan pelaporan dan penyebarluasan, karena kita kembali ke tujuan penelitian. Tujuannya adalah memecahkan masalah. Kalau sudah terpecahkan, tidak disebarluaskan atau tidak dipublish, untuk apa gitu. Jadi pos dari setiap penelitian itu adalah laporan dan publikasinya. Dalam menyusun tim RAP perlu memperhatikan yang pertama, jumlah orangnya yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi. Orang yang terpilih harus mempunyai keterampilan, keahlian. Contohnya ahli kesehatan masyarakat, epidemiologi, ahli gizi, ahli sanitasi lingkungan, dan administrator. Tim RAP harus memperhatikan apa saja nih jumlah orang yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi. Itu yang tadi double ya, PPT-nya double. Kita langsung yang ketiga, salah satu anggota tim ditentukan sebagai ketua tim. Jadi untuk menggerakkan timnya harus ada supervisor yang peka, mampu dan bijaksana, dan dapat melihat masalah serta mampu mengarahkannya. Jadi supervisor ini tugasnya mengarahkan, melihat situasi, peka terhadap situasi.
Pembagian tugas tim, buat checklist dan instrumen, mengatur waktunya, logistik, peralatan lab, surat menyurat, hubungan dengan donor, dan sebagainya. Mempersiapkan agenda pertemuan, harus selalu ada agenda pertemuan yang lama pertemuannya 1-3 hari, tempat, aktivitas, dan keluaran yang akan dihasilkan dari RAP ini. Sampel RAP biasanya dilakukan pada sejumlah kecil responden yang disebut informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data, menelaah dokumen yang ada termasuk data sekunder, pengamatan, observasi, interview kepada para informan kunci, kemudian pelaksanaan survei cepat bila diperlukan, dan bisa ada diskusi kelompok terarah dan FGD. Telah dokumen biasanya karakteristik geografinya seperti apa, lingkungannya seperti apa, tingkatan masalahnya seperti apa, keadaan status gizi sebelum keadaan darurat, kemudian pelayanan kesehatannya dan program yang ada baik sebelum dan setelah keadaan darurat seperti apa, dan sumber daya yang ada dan situasi keamanan. Kalau pengamatan observasi bisa kita lakukan lewat udara dengan mengelilingi area, mengunjungi kampung pengungsian atau base campnya di mana gitu, kita telusuri areanya, kita lihat persediaan makanan, lingkungan, WC-nya, limbah, dan faktor breedingnya seperti apa, dan keadaan masyarakatnya seperti apa. Kemudian yang penting adalah sumber air minumnya bagaimana, pengamatan fasilitas dan manajemen pelayanan kesehatan setempat itu seperti apa, berjalan atau tidak, efektif atau tidak. Kemudian sebaiknya juga dipetakan. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembahasan sesi ini. Semoga dapat dipahami sambil dibaca sendiri dan dicari lebih banyak informasi melewati buku, internet, dan berbagai macam sumber informasi lainnya.